Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita ada di Museum Taman Prasasti dan tadi saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua ada satu pohon di belakang saya, yaitu pohon Kaya senegalensis. Pohon ini punya masalah, sudah lama seperti masalahnya sehingga menyebabkan separuh dari cabangnya mati. Kita bisa lihat ya, dari bawah, dari pangkal akar, maaf dari pangkal batang maksudnya, terus hingga ke percabangan atas dia mati. Kasus matinya saya kurang tahu kenapa. Ada banyak sebab, mungkin tersambar petir juga bisa, atau karena penyakit juga bisa. Tetapi pohon ini berhasil recovery. Dia separuh yang masih hidup kemudian tumbuh. Kita bisa lihat antara batang yang mati dan batang yang masih hidup itu ada garis epidermis yang tumbuh, dan itu akan semakin maju. Tetapi permasalahannya adalah butuh waktu yang sangat lama buat pohon ini untuk recovery sepenuhnya, dan itu tidak menghilangkan potensi si pohon untuk bisa tumbang. Kita bisa lihat bahwa di pangkal bagian bawah pohon tersebut sudah mengalami pembusukan dan sudah berlubang-lubang. Artinya pohon ini bisa kapan saja jatuh dan bisa kapan saja tumbang. Nah, pohon ini sebetulnya kalau mau dipertahankan butuh beberapa usaha, seperti misalkan membuat penyangga yang permanen sehingga betul-betul seluruh bagiannya akan tertutup dengan bagian yang masih hidup. Ya, kita lihat secara detail ya. Ini adalah bagian yang mati, dan ini adalah bagian yang hidup. Ini adalah bagian epidermis yang tadi saya bilang dia tumbuh. Bagian ini akan terus tumbuh sampai ke sini, dan lama-lama dia akan menutup seluruh bagian yang mati. Tapi tadi waktunya sangat lama. Mungkin bisa sampai 10 atau 20 tahun dia baru bisa seluruhnya recovery. Sementara kita lihat potensi pohon untuk tumbang ada sangat besar. Di sini bagian perakarnya sudah membusuk, yang sudah mati. Ini juga sudah mati. Dan ada beberapa jejak nih jamur lingsi, Ganoderma lingsi yang memang hanya tumbuh pada bagian pohon yang sudah mati. Dia tidak akan tumbuh pada bagian pohon yang masih hidup. Jadi pohon ini punya potensi untuk tumbang, tapi masih hidup dia, masih bisa dipertahankan. Hanya kalau mau dipertahankan, kita butuh effort untuk membuat pohon ini tidak rubuh. Nah, sekarang kita ada di bagian pohon yang masih hidup. Kita lihat. Ini adalah kulit kayunya yang normal, ya, kulit kayu normal dari Kaya senegalensis memang begini, dia memang flaking. Kaya mahoni, kebanyakan dari keluarganya mereka memang apa namanya, bentuk kulit kayunya begini, ya. Ini yang masih sehat ya. Sementara yang mati tadi kita lihat di sebelah, ini pun ada jejak sebetulnya dia pernah mati. Ini berlubang, dan ini bagian dalam yang mati, tapi bagian hidupnya terus tumbuh, dan kita lihat di bagian epidermis yang tumbuh nanti akan menutup ini semua. Nah, sekarang di belakang saya ada pohon Spathodea. Pohon ini asli dari Afrika, sama dengan pohon Kaya yang pertama, aslinya juga dari Afrika. Pohon ini tumbuhnya sangat cepat, dan menariknya pohon ini dia punya bunga yang sangat cantik. Hanya kelemahannya adalah kayunya bukan tipe yang kayu kuat, sehingga seringkali mengalami patah cabang. Nah, pohon Spathodea di belakang kita ini pernah mengalami patah mungkin, sehingga dipotong sebagian, dan dia dibiarkan tumbuh ke arah sebelah kanan yang lebih terang. Kalau kita lihat, secara umum pohon ini sepertinya sehat, tapi pohon ini punya masalah, yaitu bentuknya yang miring, membuat beban dia menjadi miring ke sebelah kanan, sehingga potensi dia untuk tumbang juga ada. Nah, seharusnya untuk pohon yang seperti ini, pemangkasannya harus rutin, dan harus diarahkan percabangannya sehingga lebih balance. Kalau kita lihat di bawahnya sudah ada tunas yang tumbuh, maka nanti tunas ini boleh dibiarkan lebih besar sedikit, sehingga nanti yang atas yang terlalu tinggi akan kita buang. Sehingga berikutnya pohon ini akan ukurannya menjadi lebih kecil dan bebannya menjadi lebih kecil, sehingga potensi dia untuk patah dan tumbang juga lebih kecil. Jadi kalau ketika mengakses pohon, yang pertama kita lihat adalah pohonnya itu sehat, mati atau hidup. Seperti pohon kasus yang pertama tadi, dia separuh mati dan separuh hidup. Yang kedua, jika dia masih hidup, kita lihat bentuk percabangannya. Apakah dia tumbuh tegak atau dia tumbuh miring? Kasus pohonnya adalah dia tumbuhnya miring. Dia miring ke arah barat, kemudian dia tumbuh tunas yang ke arah atas, dan ini menjadi beban yang besar ke arah ke satu arah, yaitu ke arah gedung sebelah ya, ke sebelah barat. Dan ini kemudian masalah yang kita lihat di atas ada beberapa cabang yang kering yang harus segera dibuang. Kemudian juga ada pohon yang tumbuh di bawahnya, ini adalah pohon ficus yang harus segera dibuang. Jika tidak dibuang, maka pohon ini nanti menjadi parasit buat si pohon Spathodea. Akhirnya nanti pohon Spathodea bisa mati. Lalu kemudian perbaikan cabangnya,
kita akan biarkan pohon yang cabang yang ini untuk tumbuh. Begitu dia sudah besar, maka cabang yang tinggi besar di atas bisa kita buang, dan cabang yang kecil ini bisa menjadi pengganti dari cabang yang besar tersebut. Sekarang di sebelah kita ada pohon Ficus microcarpa. Pohon ficus atau beringin ini dia tumbuh persis bersebelahan dengan pagar dan tembok pembatas dari Museum Taman Prasasti dan Gedung KONI di sebelah. Nah, ficus semua spesiesnya itu memiliki akar yang sangat invasif dan dia tumbuh indeterminatif, artinya dia tumbuh tanpa berhenti ya. Karena memang dia punya tugas demikian, tugasnya adalah menjaga tanah dari erosi. Nah, tetapi untuk di landscape dia punya masalah, yaitu akar invasifnya dia bisa merusak struktur, terutama struktur yang ringan dan sedang. Kita bisa melihat di bagian bawah ini, akarnya si ficus itu tumbuh menembus batas pagar dan sampai masuk ke bagian drainase dari Museum Taman Prasasti. Kita bisa lihat dia sudah mulai mendongkel dari bangunan tembok pagar ini sehingga tiang pagar ini miring. Jika dibiarkan terus-terusan, maka pasti ini akan rubuh. Makanya seharusnya akar ini dibatasi tumbuhnya, yang terlalu dekat dengan bangunan harus segera dibuang. Kemudian pohon ini punya masalah yang lain, yaitu seringkali kena hama dan penyakit. Kalau kita bisa lihat detail di bawahnya ada kutu lilin, ya. Kutu lilin ini yang paling sering menyerang ficus dan biasa menyerang tanpa musim, seringkali muncul. Kemudian ficus adalah pohon yang dia meranggas di musim hujan. Jadi seringkali daunnya akan rontok hebat di musim hujan. Berbeda dengan pohon-pohon yang lain yang rontoknya biasanya di musim kemarau, dia rontok di musim hujan. Hal yang paling harus diperhatikan dari pohon ficus ini adalah pertumbuhan akarnya yang sangat invasif, sehingga sebaiknya dihindari dari struktur bangunan yang ringan dan sedang. Jadi sebaiknya ditanam agak jauh dari struktur pagar atau tembok yang kecil. Nah, ini kita lihat, ini adalah akarnya ficus. Ya, ini adalah akarnya ficus. Dia tumbuh sampai sejauh ini kurang lebih sekitar 6-7 meter dari pohon aslinya, dan ini kemungkinan masih tumbuh sampai ke sini. Kelihatan dari tutup drainase yang keangkat ini, kemungkinan juga di bawahnya ada akar dari si ficus. Jadi sampai sejauh ini bahkan pohonnya 7 meter dari titik ini akarnya masih bisa ngerusak, dan ini terus sampai ke sebelah sana. Ini kita lihat akarnya tembus tembok sehingga memunculkan retakan-retakan di sini. Ya, ini tunggu sampai kemari. Oke, di belakang kita sekarang ada satu pohon yang sudah mati. Ini pohon ficus, tapi saya nggak bisa menebak spesiesnya apa. Ini pohon sudah mati, dan lihat dari ukurannya sebesar ini dengan diameter yang 1,5 meteran kurang lebih, potensi dia untuk tumbang sangat besar karena bobotnya yang berat, ya, dan ukurannya sangat besar. Maka potensi dia untuk patah cabang atau bahkan tumbang secara keseluruhan itu sangat besar. Pohon ini sudah seharusnya segera ditebang dan dibersihkan dari area karena punya potensi berbahaya buat pengunjung dan juga buat properti Museum Taman Prasasti dan juga buat gedung sebelah. Sebab kita tidak bisa memprediksi ke arah mana dia akan tumbang, apakah ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping. Dia bisa tumbang ke arah mana saja dan bisa menimpa apa saja yang ada di sekitarnya. Di sekitar pohon ini ada beberapa anakan pohon yang tumbuh, tetapi bukan bagian dari pohon ficus ini. Seperti ini adalah anakan dari pohon kosambi, ya, Sclerotia oleracea. Ini juga bukan bagian dari si ficus. Kemudian ini ada anakan dari Ficus microcarpa, juga bukan bagian dari pohon ini. Ini ada Ficus calosa. Ficus calosa ini juga bukan bagian dari pohon yang mati ini. Jadi kebanyakan kemungkinan sih tumbuh dari biji, mungkin burung yang makan buah dari pohon ficus yang lain, kemudian kotorannya jatuh di sini dan bijinya berkecambah.
sekarang di belakang saya ada kasus yang menarik, yaitu kasus pohon Spathodea yang terparasit oleh Ficus benjamina. Jadi ada dua pohon di belakang saya ini. Kalau kita lihat ke sebelah kiri, itu ada pohon Spathodea di atas, ya. Nanti kita bisa lihat bunganya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Ficus benjamina. Ficus ini mungkin tumbuh tadinya dari percabangan atasnya si Spathodea, mungkin karena burung yang makan buahnya kemudian buang kotoran di di percabangan si Spathodea, lalu kemudian bijinya tumbuh. Nah, kita lihat akar si beringin itu tumbuh terus menjalar di batangnya si Spathodea, bahkan sampai menembus ke belakang tembok dari Museum Prasasti. Di sini kelihatan sekali batangnya Spathodeanya itu terkurung oleh akar-akar dari si beringin, dari Ficus benjamina. Kita lihat ya, bagaimana masifnya akar dari si beringin. Dia tumbuh dari atas sana aslinya. Itu di percabangan itu awalnya dia tumbuh, kemudian ini ke bawah dia tumbuh akarnya sampai memeluk dari batang si Spathodea. Kemudian akarnya tembus ke bagian belakang tembok bangunan, dan ini bisa mengancam dari prasasti-prasasti yang ada menempel pada tembok tersebut. Bisa jadi kemungkinan kita ngelihat ini sudah mulai terjadi kerusakan di sini, ya. Akarnya nembus, sudah mulai memecah dari struktur beton. Ini bukan tidak mungkin nanti dia akan tumbuh lebih lebar ke kiri dan ke kanan dan akan merusak bagian tembok yang ada prasasti yang menempel di sini. Nah, sekarang di sebelah saya ada pohon angsana, Pterocarpus indicus, yang ini pun pernah mengalami kerusakan yang cukup parah. Pohon ini kita lihat ini batang aslinya ya, ini batang aslinya. Batang aslinya sudah mati, tapi dia berhasil recovery. Ini bagian dalamnya yang tumbuh. Kemudian bagian yang tumbuh ini menekan batang matinya keluar. Pohon ini berhasil recovery. Kita lihat ini yang sisa yang matinya satu, yang besar ini. Kemudian di sini juga ada. Ini adalah bagian yang mati. Kemudian kalau kita buka bagian ini, kita bisa lihat ini adalah bagian yang masih hidup di bagian dalam. Dan kenapa ada tumbuh akar-akar di sini? Karena kayu ini bahan organik, dia melapuh, kemudian menyediakan makanan buat si pohon. Makanya kemudian si pohon menumbuhkan akar untuk menyerap sisa bahan organik tersebut. Nah, cuman permasalahan dari pohon ini adalah dia tumbuh multiple branch, ya. Nah, multiple branch ini itu buat pohon punya potensi masalah, yaitu ketika terjadi angin kencang, maka momentum tarik-menarik di antara dua cabang ini akan sangat besar, sehingga punya potensi salah satu akan patah. Jadi sebaiknya untuk pohon yang multiple branch seperti ini, itu hanya diambil satu cabang saja, yang paling besar atau paling bagus, atau dipilih yang paling kuat, sehingga meminimalisasi potensi patah akibat tarik-menarik tersebut. Sekarang di belakang saya ada pohon flamboyan, Delonyx regia. Ini pohonnya sudah sangat besar dan sudah mungkin umurnya di atas 30 tahun ya. Kita lihat pohon ini diameter kanopinya mungkin lebih dari 20 meter juga, sangat lebar. Dan pohon ini dikenal dengan batangnya yang cukup rapuh. Jadi dia tidak bisa, maksudnya mudah sekali patah batangnya kalau angin kencang ya. Dan kita lihat banyak sekali bekas patahan cabang di atas. Saya ada lebih dari 5 cabang yang pernah patah di atas, dan ini kelihatan sekali sudah banyak cabang yang sudah mengarah ke bawah, artinya beratnya sudah terlalu besar untuk ditampung oleh si cabang pohon. Pohon ini harus segera dipangkas ya, dikecilkan ukurannya agar terhindar dari potensi patah cabang atau dia rubuh cabangnya menimpa orang yang ada di bawah atau properti yang ada di bawah. Kita bisa lihat juga banyak cabang yang sudah mengarah turun ke bawah, seperti di sebelah sana dekat mengarah ke arah Gedung KONI, itu cabangnya sudah turun sekali ke bawah, juga yang mengarah ke perkampungan di sebelah barat ya. Nah, kemudian di pohon ini juga tumbuh parasit, yaitu pohon Ficus racemosa. Itu tumbuh pas di percabangan pertama dari pohon flamboyan. Kalau dibiarkan pohon ini dibiarkan besar, maka nanti pohon flamboyannya akan mati tertekan pertumbuhannya oleh si Ficus.
kita lihat akarnya sudah memeluk batang, ya, baik yang ke arah kiri ataupun ke arah kanan. Dan sebagian dari akarnya sudah mulai turun ke bawah. Nah, jika akar yang turun ke bawah ini sampai ke tanah seperti ini, dia akan segera membesar. Ini kita lihat ya, ini sudah jadi, sudah besar akarnya. Ya, ini akar dari ficus tadi. Dan lama-lama dia akan menguasai si batang dari flamboyan, dan flamboyan ini bisa mati. Nah, pohon sebesar ini kalau mati dan tumbang, itu bisa sangat merusak properti di sekitarnya, bahkan membahayakan nyawa orang yang ada di sekitar pohon tersebut. Oke, kita akan lihat cabang yang sudah terlalu turun ke bawah ya. Ini cabang ini sudah terlalu turun ke bawah, ke atas kelihatan sekali. Itu sangat berbahaya dan mudah sekali patah. Jadi harus segera dipangkas cabang ini. Begitupun cabang yang ada di sebelah sana, kelihatan dia sudah turun sekali ke bawah, menjelang bahkan sudah hampir mencapai ke tempat sampah di sebelah sana ya. Itu harus segera dibuang cabangnya. Di belakang saya ada pohon yang ini menarik untuk dibahas nih. Ini adalah pohon salam. Pohon salam adalah pohon endemik Indonesia, terutama dari Sumatera. Aslinya dari Sumatera. Ini di negeri lain nggak ada, hanya ada di Indonesia saja. Pohon ini punya banyak kelebihan. Selain daunnya kita pakai sebagai bumbu masak, juga dipakai sebagai obat. Ada obat asam urat atau obat hipertensi. Nah, kelebihan lain dari pohon ini adalah dia bird attract. Dia mengundang banyak burung untuk datang karena buahnya memang dimakan oleh burung. Dan ini menjadi menarik karena pohon ini bisa menjadi disebutnya feeding site ya, atau tempat burung mencari makan. Jadi keberadaan pohon ini penting buat ekosistem, terutama di perkotaan, karena bisa membuat burung betah ada di kota tersebut. Pak Faris, ya, saya mau nanya Pak, ini pohon palem raja ya? Betul. Oh, kalau pohon palem raja di sini tuh, ini bisa jadi potensi atau kendala Pak? Kalau lihat dari ukurannya sih, ini punya masalah besar. Karena kan pohon palem ini, dia secara berkala ganti daun ya. Sehingga daunnya sekarang kita lihat sekarang udah mulai menguning itu pasti akan kering nantinya. Nah, kalau sudah setinggi begini, udah nggak bisa diambil. Sehingga akan dibiarkan jatuh secara natural. Dan itu berbahaya kalau ada orang di bawah. Karena kalau nimpa itu cukup berat, itu beratnya bisa sampai 5-6 kilo ya. Iya. Kalau kena orang ya lumayan gitu. Kemudian rontokan dari bekas bunga kering juga bisa jatuh gitu kan. Jadi biasanya kalau sudah sampai setinggi ini, sudah nggak bisa di-maintain, ya direkomendasikan untuk diganti sih dengan pohon yang lebih layak gitu loh. Iya betul, karena udah nggak bisa di-maintain kalau setinggi gini. Kalau pohon biasa, itu kan bisa dikurangi nih ketinggiannya, kayak flamboyan itu, atau mungkin ada pohon mahoni ya, kita kecilin, itu bisa pohonnya nggak mati. Nah kalau pohon palem, terutama palem berbatang tunggal seperti palem raja ini, ya nggak bisa dipangkas. Kalau dipangkas dia mati gitu kan. Iya. Ya dengan palem yang ada banyak anakan ya, itu bisa kita kurangin, anakan yang besar-besar bisa kita buang, pohonnya nggak mati. Cuma kalau sudah sebesar gini, ya mau nggak mau diganti sih. Kira-kira ada kemungkinan tumbang nggak Pak? Kalau kemungkinan tumbang sih enggak, karena pohonnya terlihat sehat ya. Itu pun nggak terlihat sehat, nggak ada, kecuali kalau kita lihat ada bolong dekat pangkal di atas akibat dari kumbang, itu yang ada kemungkinan tumbang. Tapi tadi kita lihat kayaknya nggak ada apa-apa sih di atas ini. Hanya bedanya kenapa pohon ini besar dan itu kecil, kayaknya itu pernah dehidrasi, kekurangan air. Kelihatan dari itu batangnya ada kayak gejala bottleneck disebutnya ya. Iya. Seperti leher botol kan, dia kecil kemudian gede lagi. Nah itu akibat dari dia pernah mengalami dehidrasi biasanya. Ya, baik Bapak dan Ibu serta seluruh peserta hadirin yang baik saat ini sedang berada di Museum Taman Prasasti maupun via live Zoom meeting. Demikianlah video pemaparan video Pak Faris Fadil SP. Nah, untuk selanjutnya kita akan lebih dalam lagi menggali mengenai identifikasi pohon lanskap dalam Museum Taman Prasasti dan usaha pemulihannya. Maka dari itu kami menyambut Ibu Insinyur Eti Indrawati MSI selaku moderator untuk dapat memandu jalannya acara pada sesi hari ini. Silahkan Ibu Eti, kami persilahkan.
Terima kasih Mbak Gaby. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini kita tidak membuat ngantuk ya. Itu bagus sekali tadi video yang sudah disampaikan oleh Pak Faris. Mungkin ini kebetulan ada yang mau pulang dulu. Jadi kita tunggu sebentar. Apa kita lanjut aja ya, Pak? Ya. Kebetulan Pak Faris, untuk pembicara selanjutnya kita berdialog langsung dengan Pak Faris. Pak Faris ini seorang profesional, namanya Pak Faris Fadil SP. Dia adalah seorang ahli lanskap arboris yang tahu saya juga hortikulturis juga. Nah, kebetulan untuk di Museum Prasasti ini beliau mengamati mengenai pohon-pohon yang ada di museum di sini. Seperti yang sudah kita lihat di video tadi, begitu banyak permasalahan yang ada di museum ini, karena mungkin kita tahu bahwa ini umurnya juga sudah cukup lama. Jadi ada beberapa kendala yang harus kita perhatikan, dan juga mungkin untuk kegiatan-kegiatan pekerjaan lanskap selanjutnya juga mungkin ini menjadi suatu masukan yang sangat baik. Mungkin untuk mempercepat, mungkin Bapak ada yang mau ditambahkan dari video tadi atau bagaimana Pak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Faris. Saya seorang landscape hortikulturis dan landscape arboris. Memang kebetulan satu bulan yang lalu kira-kira saya diundang oleh Mas Evan untuk ke jalan-jalan ke Museum Taman Prasasti ini. Walaupun saya orang Tanah Abang, tapi boleh dibilang mungkin ini baru kali kedua apa kali ketiga gitu saya datang ke Museum Taman Prasasti gitu. Kalau awalnya saya kira ini dulu hanya apa ya, makam Belanda biasa, tapi ternyata ada banyak sekali peninggalan sejarah di sini. Dan menariknya sejarah itu ternyata tumbuhan atau landscape di sekitar satu wilayah atau satu tempat itu bisa menjadi bagian dari sejarah tersebut. Karena boleh dibilang menjadi saksi hidup perjalanan waktu, terutama pohon-pohon yang usianya panjang ya. Itu menjadi sebuah monumen hidup bagi sebuah wilayah, dan itu harus dipelihara dan dipertahankan. Nah, tetapi seperti yang Bapak Ibu tadi lihat di video barusan, ada banyak sekali pohon di sini yang bermasalah, dan itu bagian dari pekerjaan yang disebut dengan tree assessment ya, atau review pohon. Nah, tujuan atau manfaat dari tree assessment itu adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dan status sebuah pohon atau satu individu dari satu spesies pohon, tentang bentuk fisiknya, kemudian orientasi pertumbuhannya, dan status fisiologisnya. Dan kemudian manfaat dari hasil tree assessment tersebut adalah untuk menentukan apakah teknis dan rekomendasi dari perawatan pohon tersebut. Apakah dia harus dipertahankan seperti pohon di belakang kita tadi yang di video pohon nomor 1 ya. Itu kalau dia mau dipertahankan, maka butuhnya apa? Kalau dia tidak mau dipertahankan, misalkan mau dibuang, apa yang harus dilakukan? Karena membuang pohon sebesar yang di belakang itu nggak gampang ya. Menebang pohon sebesar itu dengan di bawahnya banyak properti juga suatu pekerjaan yang sangat berisiko tinggi. Bukan hanya berisiko bagi pekerja pemangkasnya, juga berisiko bagi rusaknya properti yang ada di bawah. Lalu kemudian manfaatnya selain itu adalah jika kemudian contoh kasus misalkan ada beberapa pohon di satu area yang memang akan dibangun dan mau tidak mau pohonnya dipindah. Nah, ini pernah terjadi pada satu proyek di Jakarta di Tebet Eco Park yang baru aja diresmikan. Kebetulan saya di sana juga berperan sebagai konsultan landscape arboris dan hortikulturis. Maka banyak pohon di sana yang memang tidak bisa dihindari terkena bangunan, dan karena pohonnya sudah cukup besar, maka pohonnya harus dipertahankan. Tetapi tidak bisa dipertahankan di tempat itu, maka pohonnya dipindah. Nah, bagaimana rekomendasi pemindahannya itu juga bagian manfaat yang
didapat dari perencana dan pelaksana pembangunan konstruksi dari laporan tree assessment. Nah, lalu kemudian satu lagi adalah untuk mengetahui jika ada satu pohon yang punya resiko. Resikonya apa? Yaitu potensi dia untuk kejatuhan buah, kejatuhan cabang, atau akarnya invasif yang kemudian bisa merusak struktur atau bahkan membahayakan aktivitas orang yang ada di bawah atau di sekitarnya. Contoh misalkan kalau ada area parkir yang menggunakan pohon sukun misalkan sebagai bagian dari peneduh. Memang pohon itu sangat baik. Potensi pohon sukun itu untuk meneduhkan sangat baik, ya. Dengan daunnya yang besar, kanopinya yang juga cantik, ya. Tapi jatuhan buahnya beresiko. Kalau jatuhan buah sukun itu menimpa mobil atau kaca mobil, wah itu bisa yang punya area kena denda itu, ya, dituntut sama yang punya mobil. Ya, nah itu juga bagian dari review. Karena boleh jadi mungkin tadinya sukun itu tidak ditanam di situ sebagai bagian dari lahan parkir, tapi adanya perubahan rencana wilayah yang kemudian membuat area tersebut berubah menjadi area parkir. Nah, seringkali hal itu juga terjadi. Nah, kalau dari video yang tadi kita lihat, maka sebetulnya ada banyak pohon di sini yang butuh perhatian khusus untuk dirawat. Seperti contoh tadi pohon kayak Senegalensis, pohonnya pas ada di belakang kita nih. Pohon pertama dan pohon kedua pas ada di belakang kita. Nah, pohon ini memang naturalnya bisa mencapai tinggi 50 meter. Kalau kita mau lihat yang tinggi banget itu, posisinya kalau kita naik KRL dari stasiun Sudirman menuju ke stasiun Manggarai, itu ada di sebelah kiri. Ada pohon di pinggir sungai yang tinggi sekali dan cabangnya di atas. Itu temannya dia tuh, ya, satu spesies kayak Senegalensis. Ada lagi kemudian di Taman Suropati, tapi di Taman Suropati sudah mengalami proses pemangkasan sehingga tidak setinggi yang ada di pinggir kereta antara Sudirman dan Manggarai. Kemudian ada lagi di depan gedung BPK dan di sekitaran Senayan, ya, GBK dan gedung DPR MPR. Memang tipikal dari pohon kayak ini adalah dia percabangannya di atas atau kita menyebutnya top kanopi. Percabangannya di atas tetapi tidak lebar seperti percabangannya flamboyan. Dan alhamdulillah kayunya cukup kuat. Kayunya cukup kuat sehingga jarang sekali ada kasus dia patah cabang. Tapi kalau tumbang pernah ada 1-2 kali kejadian. Itu terjadi karena memang akarnya tidak punya ruang tumbuh yang cukup sehingga kemudian pohonnya tidak punya daya dukung akar yang kuat untuk menopang pertumbuhan cabang dan batangnya. Lalu kemudian yang paling menjadi concern saya di taman ini adalah pohon mati yang ada di belakang, di sebelah kanan. Pohon itu adanya di sebelah kanan, ada pohon besar. Itu saya kalau ngeliat pohon itu saya teringat film Harry Potter. Ada pohon yang bisa ngamuk tuh di halaman parkirnya sekolah Hogwarts, ya. Itu mirip sekali dengan pohon itu, gitu ya. Dan itu pohon itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa sudah bukan pohon, ya, sudah bekas pohon, ya, karena sudah mati. Dia bisa patah dan tumbang kapan saja. Kapan saja. Karena kita nggak tahu di dalamnya apa sudah kropos, apakah termakan rayap atau tidak. Betul-betul nggak tahu. Jadi itu sangat harus jadi perhatian bagi pengelola museum. Pohon itu harus sesegera mungkin dihilangkan. Maaf, bukan pohon lagi, bekas pohon. Sudah bukan pohon karena sudah mati, gitu ya. Betul. Dan pohon itu bukan, tadi saya teringat ceritanya Pak Dian, komentar Pak Dian, bukan satu hal yang haram untuk dipangkas, bahkan untuk ditebang. Jika memang dia berbahaya, jika memang posisinya dia berbahaya, maka dia memang mau nggak mau harus dihilangkan. Tetapi jika memang ternyata pohonnya langka misalkan, satu spesies yang memang sudah jarang, lalu kemudian posisinya berbahaya, misalkan tubuhnya di dekat dinding penahan tanah DPT dan posisinya miring misalkan ke arah jalan raya yang ada di bawah DPT misalkan, ya bisa pilihannya bisa 2, apakah memang pohonnya dihilangkan atau mungkin nggak dipindah. Nah itu juga bagian dari tree assessment, nanti akan mengeluarkan rekomendasi. Jika memang pohonnya dipindah, maka kira-kira akan mengalami kerusakan pada struktur bagian mana, sehingga nanti semua mekanisme atau operasional sebelum dan saat proses pemindahan dan setelah proses pemindahan itu bisa terencana dengan sangat baik. Kemudian ada 3
langkah dalam melakukan tree assessment. Secara umum memang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi pohon secara umum. Pemeriksaan kondisi pohon ini ada 5 poin. Yang pertama adalah pengenalan detail spesies. Pohonnya apa, nama latinnya apa, familinya apa, aslinya dari mana, dan karakter tumbuhnya bagaimana. Sebab setiap pohon itu seperti manusia, setiap spesies itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Pohon flamboyan misalkan dari keluarga kacang-kacangan Fabaceae, bahkan ya dengan pohon yang sefamili dengan dia, misalkan dengan Trembesi atau dengan Peltophorum, itu tidak sama cara tubuhnya. Kemudian misalkan di belakang kita juga ada pohon sawo kecik dan pohon tanjung yang dua-duanya dari famili yang sama, tapi keduanya juga punya pertumbuhan dan pola percabangan yang berbeda. Lalu kemudian setelah pengenalan detail pohon, ada pengenalan potensi bahaya dari spesies. Apakah jatuhan buah, patahan cabang, ya, batang yang miring, atau kemudian akar yang invasif. Lalu kemudian yang ketiga, lokasi pohon dan orientasi pertumbuhan. Ini penting juga untuk dilihat, ya. Nah, kemudian posisinya terhadap bangunan atau infrastruktur. Jika misalkan ada bangunan atau infrastruktur yang mau dibuat berdekatan dengan pohon, ternyata akar pohonnya invasif, maka itu menjadi satu hal yang harus jadi pertimbangan. Kemudian pohonnya terakhir adalah kondisinya apakah hidup atau mati. Itu bagian pertama dalam tree assessment. Lalu kemudian yang kedua, pemeriksaan kondisi tegakan. Nah, kalau pemeriksaan kondisi tegakan tadi kita lihat pada video kedua, pohon Spathodea di belakang, ya. Pohonnya juga ada di belakang kita nih, si pohon Spathodea tadi. Nah, itu tegakannya apakah dia tegak lurus atau miring atau bengkok, ya. Kemudian orientasi percabangannya apakah balance ke semua arah atau hanya ke satu arah tertentu. Kemudian status percabangan, apakah dia cabang normal atau termodifikasi, terawat atau tidak. Lalu kemudian perkiraan dari status, kemudian ukuran dari pohon, dan kondisi perakaran. Yang terakhir ada pemeriksaan kondisi fisiologis, apakah pohonnya ini sehat, mengalami gejala serangan hama atau penyakit, atau kemudian mengalami gejala kekurangan unsur hara, atau mengalami gejala gangguan dari misalkan drainase tanah yang buruk, ya. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan dari histori atau sejarah perawatan. Nah, poin terakhir ini itu poin yang paling nggak ada dari seluruh pohon yang pernah, bahkan yang terdata sekalipun di Indonesia, beda dengan di Singapura atau di negeri yang sudah lebih perhatian ya pada pepohonan. Itu tidak ada yang punya histori perawatan pohon. Kalau kita manusia kan, kalau kita ke rumah sakit atau ke dokter pasti punya kartu pasien ya. Dan setiap kita pernah ke sana pasti ada gejala, ada namanya rekam medik dari setiap orang. Nah, sebetulnya idealnya setiap pohon punya yang namanya historical card atau kartu sejarah dari pohon tersebut. Apakah dia pernah patah cabang, dia pernah rontok hebat, ya, pernah mengalami gejala dieback atau mati pucuk misalkan, atau akarnya pernah ada yang mengalami pembusukan, itu harus ada. Sebab dari historical tersebut kita bisa kemudian punya gambaran kira-kira pohon ini akan mengalami masalah apa di masa yang akan datang, atau pohon ini punya potensi mengalami gangguan yang menyebabkan kira-kira bisa tumbang atau patah. Nah, memang ini yang sampai sekarang masih belum ada yang mencoba membuat yang namanya historical card untuk si pohon gitu. Mungkin tambahan dari saya itu aja, Bu. Ya. Terima kasih Pak Faris. Mungkin bagus juga itu Pak ya, kita kalau misalnya ada pohon itu ada historical ya, historical cardnya. Karena setahu saya memang kalau pohon-pohon pelindung yang ditanam di DKI itu sekarang sudah didata katanya Pak, tapi cuman hanya data saja ya. Tapi alangkah baiknya mungkin kalau sudah ada historical cardnya. Nah, seiring dengan museum ini mungkin juga kan tidak terlepas dengan umur museum, mungkin tidak terlepas juga dari umur pohon-pohonnya ya Pak ya, sehingga pohon-pohon di sini setelah oleh Pak Faris ini kelihatannya banyak juga yang bermasalah, dan ini juga banyak yang harus dipertimbangkan.
apakah itu betul-betul harus dihilangkan atau masih bisa dipulihkan, mungkin gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ini hanya sekilas saja, tapi silahkan kalau apabila ada yang akan ditanyakan di antara semua silahkan. Mungkin Bu Ina, silahkan ada lagi, ada 3 pertanyaan mungkin, silahkan ke Pak Faris ini, beliau ahlinya, ahlinya dari segi arboretus apa? Terima kasih Pak Faris, sama Bu Eti. Saya sangat senang sekali berkumpul di sini ya, di acara IALI PD DKI. Sebenarnya karena ada Bapak, betul, karena mengidentifikasi daripada tanaman yang ada, ya. Tetapi ada yang saya kerasa kurang. Mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini, karena ini adalah taman prasasti. Nah, tadi memang saya ngelihat Bapak sudah menjelaskan, mengassessment, emang betul itu semua di tahap-tahapannya. Tetapi bagaimana mengetahui umur pohon itu sendiri? Ini kan taman prasasti, seperti yang tadi Bu Eti sampaikan bahwa tanaman itu bisa menunjukkan umur tanaman. Ya. Karena penelitian saya tentang visual, tetapi dengan bentuk pohonnya, mereka dengan yang kelihatan batangnya yang tua, dia bisa suka. Karena ada nilai histori di situ. Ada nilai umur. Nah, jadi sekarang ini Bapak bisa menjelaskan metode apa? Bisa mengatakan umur berapa pohon ini? Yang satu itu. Keduanya bahwa ada satu metode bisa menghitung pohon itu bagaimana kekeroposannya. Dia akan tumbang apa tidak? Itu menggunakan dengan bor. Ya, kalau nggak salah di IPB itu sudah ada. Saya sempat bicara dengan Prof. Nunung, mungkin ada kenal Prof. Nunung. Nah, bahwa apakah bisa ngasih pelatihan ke anggota IALI supaya kita tahu, ya. Tapi ternyata alhamdulillah, ternyata acara IALI PD DKI mengundang Bapak. Nah, berarti kan bergayung ya. Saya belum dapat jawaban Ibu Nunung, ternyata Bapak sudah di sini. Nah, jadi mungkin bisa kita nih, karena kita arsitek lanskap itu tidak tahu segalanya. Tentu kita adalah ilmu yang multidisiplin. Kita nggak tahu tentang bangunan, orang arsitek yang tahu. Tapi kita hanya tahu, tapi tidak menguasai. Demikian pula dengan pohon, dengan tentang apa, keroposan dan sebagainya. Ya, nah jadi mungkin apakah betul bahwa untuk assessment itu cukup hanya seperti tadi Bapak sampaikan, atau memang kita melihat dari pohon itu kita menggunakan bor, jadi kita ketahuan kambiumnya, dia itu kropos pada tingkat berapa? Sehingga kita bisa memberikan bahwa oh pohon ini akan tumbang pada berapa tahun lagi. Nah, jadi gitu maksud saya. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pengetahuan untuk saya dan untuk teman-teman yang lain sebagai arsitek lanskap. Saya rasa itu saja Pak. Makasih. Saya Ina Krisantia ya Pak ya. Nah, alumni dari Trisakti. Kebetulan saya pernah dapat pelatihan tentang mengitukan pohon waktu di Malaysia dengan menggunakan bor. Ya. Dan sebagai informasi bahwa di IPB sudah ada ini kan Persatuan Arboris ya. Saya anggota juga. Ya anggota. Kebetulan Trisakti Dinas Pertamanan itu adalah foundernya. Waktu itu saya mewakili Pak Dekan ke sana. Ya pernah jadi Prof. Nunung juga, kan ada beberapa lah Prof di sana. Ya. Saya boleh Bapak jelaskan ya, mungkin manfaat kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Ina Krisanti pertanyaannya. Jadi tentang pertama metode pengukuran pohon. Kalau pengukuran dari umur ya. Kalau pengukuran umur pohon itu yang paling akurat adalah menggunakan lingkar kambium Bu. Nah, cuma lingkar kambium itu maksudnya yang mesti dipotong adalah lingkar kambium dari batang utama. Artinya kalau dipotongnya pohonnya bisa hilang ya satu. Bisa sih dari percabangan itu bisa dipotong, tetapi kurang akurat. Gitu. Kemudian karena cabang bisa aja muncul pada sekian tahun berikutnya, kecuali memang pohon yang memang percabangannya kita menyebutnya multiple branching. Memang dia dari bawah sudah ada 2 atau 3 cabang. Biasanya pohonnya pendek-pendek. Nah, ada metode lain tapi yang paling akurat dari situ semua adalah kalau di nursery di luar negeri selalu ada historical card. Pohon ini disemai kapan? Dipindah tanamnya kapan gitu ya.
Kemudian masuk ke site landscape, tanggal berapa, tahun berapa, itu ada tanggalnya. Dan itu mereka punya record. Dan itu yang jauh lebih akurat sebetulnya. Jadi memang itu yang lebih akurat untuk mengukur usia pohon. Nah, kalau di tree assessment untuk landscape arboris, ini beda dengan arboris pada kehutanan, Bu. Contoh gini misalkan, menentukan usia pohon atau jenjang usia kita menyebutnya. Kalau untuk di kehutanan itu ada namanya semai, pancang, tegak, pohon. Jadi ada 4. Pohon-pohon muda itu belum disebut pohon, disebutnya kalau nggak pancang atau tegak. Disebut pohon itu kalau dia sudah mencapai tinggi tertentu dan diameter batang tertentu. Kalau di landscape arboris itu hanya 3, yaitu semai, muda, dan dewasa. Muda dan dewasa membedakannya adalah jika dia pernah berbunga atau tidak. Ketika dia sudah masuk ke fase generatif, dia berbunga, maka itu disebut pohon dewasa. Gitu. Lalu kemudian bagaimana menebak misalkan pohon ini kapan akan selesai umurnya atau kapan akan tumbang? Sampai sekarang wallahu a'lam bishawab, nggak ada yang tahu kapan dia akan tumbang, karena ada banyak sekali penyebab pohon itu bisa menjadi tumbang atau patah cabang. Tetapi untuk mengukur kekeroposan, kalau metode bor itu memang metode yang mungkin familiar dari mulai tahun 70-an sampai tahun 2000-an ya. Kemudian yang sekarang yang digunakan adalah menggunakan USG gitu ya. Jadi pakai ultrasonograf, pakai itu. Ada alatnya, Dinas Pertamanan DKI punya. Hanya kelemahannya adalah alat itu hanya bisa membaca pada ketinggian sampai 2 meter saja dari bawah. Yang di atas belum bisa. Lalu bagaimana kita bisa menebak? Itu harus dibaca dari gejala fisiologis. Contoh gini misalkan, jika ada pohon yang pernah tiba-tiba satu cabang atau keseluruhannya dia rontok hebat, bukan pada musimnya dia merontokkan daun. Untuk pohon yang deciduous, pohon yang meranggas, contoh misalkan flamboyan nih, dia akan meranggas di musim kemarau ya, terutama kalau kemaraunya panjang, dia akan meranggas. Kemudian selesai meranggas, begitu menjelang musim hujan atau awal musim hujan, dia berbunga. Nah itu biasanya pada pohon flamboyan, tabebuya, kemudian termbesi, peltoforum untuk mengalami masa seperti itu. Ada pohon yang tidak, memang evergreen. Contoh pohon Tanjung, sawo, dan rata-rata keluarga Sapotaceae adalah evergreen. Dia tidak pernah mengalami rontokan. Nah, terus tiba-tiba misalkan pohon evergreen ini atau pohon yang deciduous, di bukan musimnya dia meranggas, daunnya rontok atau mengalami kelayuan sebelum rontok. Nah, ini satu contoh kasus pernah saya lihat di Tebet Eco Park ketika ada satu pohon yang diduga akan mengalami kerontokan akibat dari gagalnya fungsi akar menyerap air. Kelihatan daunnya tiba-tiba layu dan itu kelihatan hebat, layunya hebat. Ini nggak normal gitu kan. Nah, jadi dari gejala fisiologis kita bisa menebak pohon ini punya masalah di mana gitu. Lalu misalkan menemukan juga namanya gutasi, gutasi, keluarnya getah ya, leaking getah tuh pada batang misalkan. Jelas itu disebabkan karena faktor hama atau penyakit. Nah, itu harus diperiksa. Hanya itu mana saja. Getahnya itu apakah dia nyambung pada 2 atau 3 percabangan, misalkan dari pangkal satu cabang, kemudian 1 meter kemudian ada lagi, semeter kemudian ada lagi, semeter kemudian ada lagi. Nah, itu artinya satu cabang itu semua mengalami gejala pembusukan. Apakah dia tumbang? Belum tentu. Bisa diobati? Bisa. Ya, bisa dengan metode penyuntikan fungisida atau bakterisida sistemik secara berkala selama mungkin 1 atau 2 bulan itu bisa menyembuhkan itu. Nah, tetapi kalau untuk menebak kapan dia akan tumbang, kita nggak bisa tahu. Karena ada saja kejadian pohon yang tidak punya masalah apa-apa tiba-tiba tumbang. Masalahnya bukan pada pohonnya, masalahnya adalah pada aktivitas manusia di sekelilingnya. Tiba-tiba ada bangunan di sebelah kiri, ada pondasi bangunan di sebelah kanan, akarnya terpangkas 1, 2, 3 kali, ya tiba-tiba langsung roboh tanpa bilang-bilang, gitu. Karena kebetulan mungkin yang kena adalah akar primer yang menjadi penopang dia di sebelah kiri sama sebelah kanan. Pohonnya mungkin tidak tampak layu karena suplai airnya masih cukup dari akar-akar yang lain. Tetapi begitu kemudian terjadi angin kencang, ada angin kencang, kemampuan pohon tersebut untuk menahan beban tubuhnya di atas
menjadi sangat lemah sehingga akan menjadi tumbang. Nah, jadi itu pun bisa menjadi salah satu penyebab kenapa pohon itu tumbang. Yang itu bukan disebabkan oleh si pohon. Pohonnya nggak sakit, pohonnya nggak kenapa-kenapa, tapi ada aktivitas manusia di sekitar pohon tersebut yang membuat perakaran si pohon menjadi lemah. Itu satu. Yang kedua, bisa juga terjadi karena tanah yang tergerus oleh air. Misalkan tiba-tiba ada jalur drainase bocor nih, atau jalur irigasi bocor. Entah mungkin pecah pipa PDA bawah tanah, kemudian itu menggerus tanah di sekitar, dia tergerus tanah di sekitar perakaran pohon. Makin lama misalkan ya si akar kehilangan tempat makan, kemudian menjadi tumbang. Itu juga bisa terjadi. Satu lagi yang bisa membuat pohon menjadi tumbang itu abrasi air laut, Bu. Abrasi air laut yang masuknya air asin ke dalam wilayah yang bukan habitat pohon-pohon yang tahan dengan air asin, itu bisa mengganggu fisiologi si pohon. Dan itu juga bisa melemahkan si akar. Nah, itu kita disebutnya istilahnya itu kering fisiologis. Si akar kerendam sama air laut yang asin, walaupun kerendam air, tapi si akar kehilangan kemampuan untuk bekerja secara optimal. Biasanya gejalanya pasti layu, pohonnya layu. Nah, metode kering fisiologis ini sering dipakai oleh petani di Thailand membungakan mangga, jeruk secara serentak dengan cara dibanjirin. Dia banjir tapi layu karena akarnya mengalami kekeringan fisiologis tadi. Gitu. Jadi itu, Bu, jawaban saya. Mungkin itu Bu Ina, itu ya penjelasannya ya cukup lengkap. Ternyata memang pohon itu seperti kita ya manusia. Tadi terakhir itu di USG ya Pak, yang saya dengar. Sama dengan kita kalau misalnya mau lihat kondisi di dalam tuh apa ya baiknya tuh apa di foto kita kan lewat scan. Sekarang kan tubuh kita ya namanya juga tumbuhan sama dengan kita apa makhluk hidup. Jadi memang umurnya itu juga kita tidak tahu kapan dia akan mati, kapan dia juga, cuman mungkin itu biasanya ciri-cirinya yang akan bisa kita lihat, mungkin itu. Mungkin ada lagi, silakan, ini menarik, silakan. Tolong disebutkan dari mana ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, saya Mary, saya seorang guru dari SMA Kristen Ketapang. Saya melihat dari kaca sejarah karena saya seorang sejarah ya. Dan dari pemaparan Bapak tadi, saya mendapat jawaban dari setiap pertanyaan di awal sesi. Apa yang unik dari Museum Taman Prasasti? Yang unik adalah saya izin menjawab. Museum Taman Prasasti, jika kita lihat dari sisi sekolah, kita bisa mengintegrasi sejarah dan ketika itu sejarah, kita bisa lihat museumnya, kita bisa kembangkan, dan ketika kita bicara tentang biologi, kita bisa ke botani ataupun pertaniannya. Ya, jadi izin menjawab. Jadi ini bisa mungkin masukan kepada Museum Taman Prasasti, mungkin nanti di situs ataupun biografi, tadi saya cek-cek di Google itu belum terlalu jelas banget ya. Menurut saya sebagai sejarawan ya, maaf, maksudnya guru sejarah. Saya magister dari UNJ tentang sejarah. Jadi bagi saya situs sejarah itu memang harus dikembangkan dan setiap museum juga harus dikembangkan. Pertanyaan saya adalah, apakah di museum ini untuk pohon-pohonnya kan cukup unik ya Pak, saya lihat. Apakah sudah ada penamaannya seperti yang Bapak bilang card tadi? Apakah sudah diberikan? Jika kita melihat dari sisi sekolah, ketika kita bawa anak nanti ke tempat ini, tentu sumbernya harus jelas. Harus ada card ciri-ciri pohon ini apa? Seperti jawaban Bapak tadi ketika mana sih pohon yang cocok untuk di laut? Mana sih yang, karena kalau kita lihat dari sejarah kan salah satunya ketika ada trias politik atau politik balas budi, salah satunya irigasi. Bapak tadi menyinggung tentang irigasi. Apakah mungkin ada pohon yang di sini yang spesiesnya sama ketika terjadinya irigasi pada masa Belanda? Kita tidak tahu kan. Alangkah baiknya itu ada situs-situsnya, ada kartnya, ada keterangannya. Apakah ada? Alangkah baiknya kalau belum ada dibuat sih. Jadi ketika kita berkunjung, integrasi mata pelajaran tadi itu menurut saya lengkap. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mary. Ini juga
masukan buat pengelola museum. Kebetulan saya bukan. Tapi betul memang bahwa setiap pohon itu bukan hanya di Museum Taman Prasasti ya, tapi di setiap tempat publik harusnya punya. Kalau sekarang sudah bisa pakai QR ya, QR code untuk bisa melihat spesies dan detail dari pohon tersebut, bahkan historinya, ditanamnya kapan, oleh siapa gitu ya, asal pohonnya dari mana. Memang di sini ada banyak pohon yang asalnya dari luar Indonesia. Ini pohon flamboyan ini walaupun dikenal di Indonesia sudah lama sekali, aslinya dari Madagaskar. Ini bukan pohon asli Indonesia, ini dari Madagaskar. Kemudian pohon kaya yang tadi kita akses nomor 1 itu di belakang, itu dari Senegal aslinya, dari Afrika. Memang dulu dibawa, cuma saya kurang tahu tahun berapa dibawa ke Indonesia dan ditanam di sini tahun berapa. Kemungkinan mungkin setelah masa kolonial ya. Lalu kemudian ada beberapa pohon-pohon lagi di sini yang memang ada pohon yang asli dari Indonesia dan memang pohon bahkan endemik. Kalau pohon asli Indonesia itu diantaranya ini sawah kecik, ada pohon Tanjung itu pohon asli Indonesia. Lalu kemudian yang endemik itu pohon salam. Tadi pohon yang terakhir ya kalau nggak salah. Itu pohon salam adalah pohon endemik Indonesia, memang hanya ada di Sumatera. Aslinya pohon salam itu hanya endemik Sumatera. Tidak ada di tempat lain itu nggak ada. Jadi itu memang bagian dari yang cukup menarik bagi pelajaran untuk dipelajari oleh siswa dari SD sampai SMA bahkan sampai perguruan tinggi negeri ya. Kemudian juga harusnya ada terkait dengan sejarah. Kalau nama tempat di Jakarta itu kan banyak ya dari nama pohon. Ada Gandia, ada Kemang, ada Menteng, ada Tanah Abang itu nama aslinya bukan Tanah Abang, tapi Tenabang. Dan Nabang itu adalah nama pohon. Ya. Itu bukti sejarah tertuanya adalah sebuah lukisan tahun 1792 kalau saya nggak salah. Itu lukisan sebuah sado pedelman yang bawa orang yang mau beli tekstil di pasar Tanah Abang. Nah itu tertulisnya di situ Nabang di lukisan tersebut, dokumen tertuanya. Nabang itu adalah nama pohon palem yang di Jakarta udah nggak ada, udah punah. Mungkin ya, cuman saya adalah orang yang punya di rumah saya di Tanah Abang pohon itu. Pohon palem yang nama latinnya Oncosperma tigillaria. Gitu. Pohonnya tinggi, berduri, ya, ada anakannya banyak. Kalau mau lihat, kalau kita keluar Bandara Hang Nadim di Batam, maka pohon itu banyak di situ di Bandara Hang Nadim. Atau kalau di Singapura di Garden by the Bay ada satu pulau besar di situ, pulau buatan besar, itu di tengah-tengahnya ada pohon palem yang berumpun tinggi sekali, itu dia pohon palem Nabang. Sayangnya di Jakarta punah, ya. Bahkan ada orang yang cuma tahu namanya tapi nggak tahu itu nama pohon. Kedoya misalkan, tahu kan itu nama pohon? Jarang ada orang tahu bahwa Kedoya adalah nama pohon, dan pohon Kedoya udah nggak ada di Kedoya. Ya, itu sebetulnya bagian dari sejarah kenapa tempat ini dinamakan Kedoya. Kenapa tempat ini dinamakan Tanah Abang? Kenapa tempat ini dinamakan Menteng? Kenapa dinamakan Gandaria? Dinamakan Karet, dinamakan Kemang dan lain-lain. Dan itu seringkali bahkan di Taman Menteng sendiri nggak ada pohon menteng yang setahu saya. Ya, namanya Taman Menteng tapi pohon mentengnya nggak ada gitu. Sehingga orang nggak tahu bahwa menteng itu adalah nama buah, gitu ya. Taunya kalau udah jadi asinan ya Bu. Jadi asinan baru tahu. Jadi itu jawaban saya Bu Mary. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Faris. Itu Bu Mary, mungkin saya juga setuju dengan Bu Mary ya, kita sama-sama mendidik anak-anak ya Bu ya. Jadi memang alangkah baiknya kalau misalnya tempat seperti ini biar semuanya kita pelajari, ada sejarahnya, ada biologinya ya. Alangkah baiknya ada dilengkapi dengan QR itu ya, QR code itu ya. Sekarang memang ada tuh, sekarang udah, kalau dulu cukup dengan nama seperti di seperti di Bogor tuh name tag aja, tapi sekarang sudah lebih canggih pakai name code. Jadi kita tinggal ini aja, tinggal scan itu lebih lengkap gitu. Nah itu mungkin nanti kita beri masukan untuk ke museum ini, karena mungkin museum ini juga akan didatangi oleh siswa-siswa juga mungkin itu. Terima kasih Bu Mary. Mungkin ada lagi yang kita bincang-bincang lagi dengan Pak Faris ini, banyak sekali pengalamannya. Silahkan Bapak Ibu atau adik-adik semua, mungkin ada yang masih penasaran dengan Pak Faris. Yuk.
Silakan. Mungkin dari pengelola museum sendiri mungkin ada yang akan didiskusikan dengan Pak Faris. Silakan. Ada Pak. Silakan, ada lagi. Karena mungkin untuk keberlanjutannya ya ini tempat sangat bagus sekali. Ini juga mengingatkan kita kepada sejarah. Bukan tempatnya apa. Kalau kita nih dari hard materialnya saja atau dari bangunan-bangunannya saja, tapi juga kita ke soft materialnya atau berhubungan dengan tanaman, pohon-pohon atau vegetasinya, pohon-pohonnya. Nah kebetulan pohon-pohon di sini kelihatannya juga sudah pada berumur ya Pak ya. Saya sesuai tadi mungkin sesuai dengan waktu dibuatnya museum ini mungkin sesuai dengan umur itu, sehingga kalau Pak Faris sudah perhatikan atau sudah amati, ini banyak yang ada yang bermasalah. Mungkin silahkan ada yang akan ditanyakan lagi, mungkin silahkan dari pihak museum mungkin. Jadi mungkin lebih tepat ya. Atau nanti langsung silakan. Gimana Pak? Enggak ada kayak gitu. Cukup aja. Ada lagi? Oh Bu Ina lagi. Oh itu ada. Bentar ya Bu ya. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan kita tepat gitu loh Pak. Makasih. Terima kasih Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Yudi. Saya adalah salah satu karyawan dari Museum Prasasti. Yang saya ingin tanyakan, kita kan kadang harus memangkas pohon ya Pak ya. Nah kira-kira mangkas yang baik itu seperti apa? Berapa persen atau berapa dahan yang harus disisakan? Terus pohon itu terlalu rindang, sebagusnya agak sedikit daunnya atau gimana? Jadi kita belum tahu nih Pak. Yang kita tahu sekarang kelihatannya udah rimbun, kita main pangkas aja. Jadi ada aturan-aturan yang tertentu nggak yang harus kita lakukan dalam memangkas pohon? Jadi itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yudi. Pak Yudi tadi benar ya? Iya. Ini pertanyaannya jawabannya panjang. Jawabannya mesti ikut pelatihan Pak. Jadi mangkas pohon itu pertama harus kenal bentuk asli dari pohon, ya. Karena akan lucu misalkan, karena saya pernah lihat nih, saya pernah lihat itu di Batam, di hotel, kok saya lupa nama hotelnya. Ada satu hotel cukup besar di Batam itu, pohon ketapa kencana itu dipangkas, dibuat jadi kayak terem besi. Jadi dipaksa menjadi memayung gitu daunnya. Itu jadi aneh akhirnya. Akhirnya pengelolaan jadi kerepotan sendiri karena akan banyak tunas air yang tumbuh dan itu akan berkali-kali motong terus-terusan, nggak pernah berhenti. Jadi pertama harus kenal dulu bentuk asli dari pohonnya seperti apa. Kalau pohonnya tipenya memayung, mangkasnya bagaimana? Pohonnya tipenya bentuknya kerucut, mangkasnya gimana? Yang bentuknya kolumnar kayak misalkan pohon glodokantiang, mangkasnya gimana? Kemudian yang kedua, yang harus diperhatikan dari pemangkasan pohon adalah safety prosedurnya Pak. Karena mangkos pohon itu adalah pekerjaan yang risiko tinggi buat yang motong dan buat yang ada di sekitarnya. Saya baru aja sepekan yang lalu habis memangkas pohon flamboyan yang tingginya 24 meteran. Ada cukup banyak ya di apartemen Dharma Wangsa. Itu pohon flamboyan adalah salah satu pohon yang risikonya paling tinggi untuk dipangkas. Karena batangnya tidak begitu kuat. Ada kemungkinan orang jatuh bareng-bareng sama dahan-dahannya ketika dia ada di atas, sehingga safety prosedurnya harus sangat-sangat baik. Bagaimana si petugasnya itu aman ketika dia naik, dari mulai dia naik sampai dia mangkas sampai dia turun lagi. Yang kedua, bagaimana cabangnya dijatuhkan dan itu pun aman jatuhnya, tidak digabrukin gitu ke bawah ya, sehingga kemudian merusak properti yang ada di bawah. Atau kalaupun ketika dia dipotong dengan digantung ya, dikerek gitu ya, ketika dia jatuh dia pasti ngayun kan, itu tidak menghantam orang yang motong. Karena pernah kejadian
Pernah kejadian saya lihat alhamdulillah bukan di tim saya, tapi saya lihat di video ada orang motong kelapanya sudah sangat tinggi dan dia ngikat tubuhnya ke batang kelapa itu, tetapi masalahnya adalah ikatannya cuma satu, harusnya ada beberapa, ya, karena pohon kelapa sangat tinggi dan pohonnya itu bisa mengayun, gitu ya. Kebetulan pohonnya bentuknya juga miring. Begitu dia berhasil motong batang yang paling atas, ya, yang kemudian cukup besar, ya, pohonnya jepret ke atas. Yang terjadi orangnya terlempar keluar, terlempar jatuh beserta patahan cabangnya. Nah itu bagian bahaya yang terjadi kalau kita mangkas pohon. Jadi kalau misalkan teknisnya, jadi yang pertama tadi Pak ya, kita kenal bentuk pohon aslinya dulu. Yang kedua, kenal safety-nya dulu, ya. Baru yang ketiga, bagian mana yang dipotong. Nah kalau pohon, misalkan ambil kasus tadi yang pohon flamboyan yang besar sekali di belakang sana Pak. Ketika cabangnya sudah terlalu berat, jatuh ke bawah, itu mesti dipotong. Dipotongnya di mana? Di pangkal. Ya. Setiap percabangan yang sudutnya sudah mengarah ke bawah, itu harus dibuang. Yang kedua, kalau ada pohon yang kita lihat secara fisik mati dia, cabangnya di atas, itu juga harus segera dipotong. Ya. Jangan nunggu jatuh. Iya kalau nggak ada orang di bawah, kalau ada orang jatuh, ya bisa yang punya tempat kena tuntut. Gitu ya, karena membiarkan ada cabang mati. Lalu yang satu lagi misalkan cabangnya miring seperti pohon spatodia di belakang. Ada pohon spatodia di belakang yang tadi di video itu pohon nomor 2 yang cabangnya miring begini, lalu di atasnya tumbuh tunas yang tegak ke atas. Itu kalau dia makin besar tunasnya, bebannya akan makin berat. Itu akan menekan cabang yang miring tadi, ya. Satu ketika dia bisa patah. Nah, kebetulan sudah ada cabang baru yang tumbuh di tengah-tengah. Nah, itu bisa dijadikan bakal pengganti yang di atas, sehingga begitu yang ini sudah cukup besar, yang ini bisa dibuang. Tapi teknik kebuangnya juga itu tadi harus lihat safety-nya, karena kebetulan lokasinya dekat dengan pagar gedung KONI. Jangan sampai nanti begitu dibuang jatuh nih Pak, pagar terus rubuh, wah udah urusannya panjang terus. Ya. Nah kemudian satu lagi yang penting dalam memangkas pohon itu adalah kita mengenali kira-kira berapa persen, tadi pertanyaan Bapak, berapa persen cabang yang mesti dipangkas dan berapa jauh. Pertanyaannya itu Pak, itu jawabannya harus pertimbangannya pertama usia pohon. Yang kedua struktur atau bentuk dari pohonnya. Ya. Yang ketiga fungsi. Kalau fungsi dia memang adalah untuk screen misalkan. Screen. Maksudnya penghalang, entah dari matahari, entah penghalang dari pandangan dari dalam gitu ya. Misalkan ada satu area nih, sampai kasus ada kolam renang misalkan, kolam renang private, di sekitarnya banyak apartemen. Wah kan enak tuh, apartemennya punya pemandangan gratis kolam renang gitu kan. Itu butuh pohon yang memang harus rindang sebagai penghalang pandangan agar tidak langsung ke arah si kolam renang. Artinya kalau mau dipangkas atau mau dikecilkan, harus tetap fungsi dia sebagai screen itu berjalan dengan baik gitu. Nggak boleh sampai dipangkas sampai botak gitu ya. Sampai tinggal batang-batangnya doang, sehingga wah jadi pemandangannya buat si kolam renang terbuka sekali gitu. Kemudian yang terakhir adalah lihat status pohon. Kalau pohonnya udah mati kayak pohon beringin yang di belakang sana, itu udah harus pangkas habis. Tapi memangkas habis pohon segede gitu nggak gampang Pak, karena Bapak naik bisa jadi patah itu. Kita nggak tahu kekuatan si pohon di atas seperti apa gitu. Jadi memang itu mangkasnya pertama harus pakai scaffolding, itu nggak bisa dipanjat ya, harus pakai scaffolding. Sebab kita nggak tahu kekuatannya. Kalau tiba-tiba di tengah-tengah kita udah keropok karena dimakan rayap, tiba-tiba yang naik misalkan beratnya 80 kiloan gitu kan, ya bisa aja tiba-tiba rontok tuh pohon, jatuh ke bawah sama orang-orangnya gitu. Jadi buat pohon yang sebesar itu teknik pemangkasannya juga tidak mudah. Makanya memang perawatan pohon tuh sebetulnya ya boleh dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak ya. Yang paling berat adalah safety prosedurnya. Karena itu termasuk pekerjaan yang risikonya paling besar. Waktu saya bekerja di Qatar, pekerja pemangkas pohon itu punya 2 asuransi Pak, gitu. Punya 2 asuransi. Dia punya cover tuh double ya. Kemudian dia nggak boleh, kalau dia bekerja harus ada petugas K3 yang mengawasi. Nggak boleh asal dia naik. Padahal di Qatar tinggi pohonnya nggak ada yang kayak di sini Pak. Nggak ada yang sampai tinggi 20-30 meter tuh nggak ada. Palingan 10-12 meter aja tingginya gitu. Paling maksimal belasan meter, nggak ada yang sampai 20-30 meter tuh nggak ada. Tapi ya itu, bahkan untuk naik pohon setinggi 3 meter pun safety prosedurnya harus ketat di sana. Nah itu seharusnya juga diterapkan sih di sini.
Jadi kalau saran saya sebaiknya untuk Museum Taman Prasasti untuk pemangkasan pohon sebaiknya minta bantuan ke Dinas Pertamanan karena mereka punya tim pemangkas pohon yang bisa bekerja dengan lebih baik ya. Syukur-syukur kalau bisa masuk pakai alat skylift gitu ya sehingga bisa memudahkan pemangkasan pohonnya. Gitu Pak jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Faris. Itu ya Pak ya, mungkin harus betul-betul harus diperhatikan sekali safety-nya ya Pak ya. Karena ini pohonnya sudah besar-besar sekali Pak, jadi sangat berbahaya. Jadi itu aja. Kemudian mungkin Bu Ina ada, silakan Bu. Maaf Pak, nih saya mumpung ketemu Bapak ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan assessment, tetapi apa komen Bapak? Sekarang ini kan lagi mode sekarang ini, dulu kan sering akasia, sampai seluruh Indonesia karena Jakarta pakai, semua pada pakai, ya kan? Kemudian pakai tetehan, pada ikut semuanya, ya. Nah sekarang ini lagi booming adalah menggunakan Tebi Buya, ya kan? Nah bagaimana? Karena setahu saya Tebi Buya itu menyerap air. Dia sedangkan di Jakarta itu kan air tanah kan sudah, air laut sudah sampai ke Monas katanya. Nah jadi itu di Jakarta, nggak tahu di tempat lain. Nah menurut Bapak sebagai seorang ahli yang berkaitan dengan pohon, bagaimana komen Bapak tentang Tebi Buya? Memang kayak Korea kan, jadi berbunga gitu. Silakan Pak. Ya, ini juga salah satu menjadi concern saya Bu, karena saya sebel ngeliat dari Sabang sampai Merauke Tebi Buya semua. Iya. Jadi seolah-olah kayak Indonesia nggak punya pohon cantik gitu ya Bu ya. Tebi Buya semua gitu. Padahal kalau kita mau ngelihat pohon yang beneran mirip sakura, Indonesia punya loh Bu. Punya. Kita punya pohon yang kalau berbunga mirip sekali dengan sakura. Bahkan pernah ada siaran di TV waktu itu menyiarkan di seorang dosen di kampus itu juga menarik nih masukan dari Pak Faris bahwa kita juga harus bisa menyatukan, misalnya yang satu pohon suka air, kita biasanya kan pohon kemudian semak perdu gitu ya, pohon perdu semak gitu. Nah itu juga harus yang sama ya Pak ya. Jadi karakternya tuh harus sama. Jadi yang suka-suka air sama-sama gitu. Jangan yang satu suka air, yang satu tidak suka air gitu. Nah ini kan sesuatu yang berbeda gitu. Nah itu juga kita harus perhatikan, itu masukannya sangat baik ya. Mungkin kita kan juga belajar fisiologi di sini juga. Ya itu ya kita bisa menjadi masukan juga Pak Faris. Mungkin karena waktu sudah habis, terima kasih banyak pada Pak Faris atas diskusi kita siang ini. Terima kasih untuk semua yang bersedia untuk mendengarkan dan kita untuk berdiskusi. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faris. Saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Eti dan kepada Pak Faris. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu agar kita dapat berfoto terlebih dahulu. Bu Eti silakan untuk didokumentasikan. Mohon untuk panitia agar dapat membantu dalam dokumentasinya. Ya, silakan. Ya, mohon untuk Ketua Pelaksana dan juga Pak Evan Sanjaya selaku Ketua PDI Yali, Pak Dian juga mohon izin untuk dapat berkenan maju ke depan agar dapat didokumentasikan. Ya, mohon izin, silakan.
Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk pembahasan yang sangat menarik dan luar biasa. Terima kasih. Pak Dian, untuk selanjutnya kami mohon izin untuk meminta closing remarks dari Pak Dian selaku Ketua PN IALI. Silakan Bapak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan udah pada ngantuk ya. Oh salah ya, salah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin rekan-rekan sekalian yang masih bertahan sampai pukul setengah 3 siang ini. Memang acara seperti ini di weekend gitu ya, dengan tema yang mungkin bagi sebagian orang asing gitu. Apa sih landscape gitu? Apa sih prasasti dan sebagainya gitu. Tapi saya melihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari adik-adik SMA gitu memperlihatkan atensi yang luar biasa ya dari ibu gurunya juga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Pertama adalah apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus daerah IALI DKI atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Yang dulu waktu awal ketika Pak Evan lapor mau mengadakan kegiatan ziarah museum, saya bilang ini format acaranya akan seperti apa ya, tapi ternyata alhamdulillah sukses gitu. Nah, kedua, saya melihat ini adalah sebuah format acara ya bagi teman-teman pengurus daerah. Ini adalah sebuah format acara, sebuah bentuk acara yang substansinya sama, bahwa kita adalah belajar. Kita menambah wawasan, kita menambah jejaring, kita menambah tantangan baru begitu. Jadi nanti setelah kita berdiskusi ini, bisa jadi dari pihak pengelola malah bertanya gitu, terus mau ngapain gitu. Bukan cuma acara hari ini aja gitu. Dan saya pikir itu kan menjadi challenge, menjadi tantangan buat teman-teman IALI DKI khususnya dan teman-teman pengurus lain yang nanti mengadakan acara seperti ini. Bahwa memang tidak sebaiknya, seharusnya tidak selesai hanya sebuah acara yang berhenti satu hari saja begitu. Nah, terkait dengan tanaman dalam hal ini pohon memang seringkali menarik ya. Pertama tadi saya juga waktu itu mendapat ide menyatakan bahwa tidak haram tanda petik ya menebang pohon sebenarnya, asal dengan prasyarat yang mengharuskan pohon itu ditebang gitu. Jadi saya ingin mengajak juga berpikir bahwa semangat melarang atau semangat mengganti jumlah pohon yang ditebang dengan jumlah yang lebih banyak itu bukan semata-mata udah tebang aja ntar ganti 10, bukan seperti itu. Tapi bagaimana pohon yang sudah semikian lama berkontribusi bagi hidup kita, mensuplai oksigen, meninggalkan jejak ekologi yang sedemikian luar biasa, itu tidak dilakukan semena-mena gitu. Tidak dilakukan semena-mena ketika kita butuh, kita pelihara, ketika kita merasa tidak butuh dengan gampang ditebang dan diganti aja, lebih murah kok, bukan begitu semangatnya. Tapi bagaimana kita mempertahankan keberadaan pohon itu. Kalau perlu dipindah gitu. Tapi jangan menebang itu pilihan terakhir itu, kira-kira begitu. Walaupun tadi ya, kalau memang harus ya ditebang. Itu yang pertama. Kedua, seringkali, ini harus pelan-pelan ngomongnya ya, baterainya udah mulai ini kayaknya. Seringkali kita sebagai arsitek lanskap tuh dihadapkan dengan pernyataan ini akar pohonnya nanti merusak. Padahal akar pohon itu tidak merusak. Tugasnya akar pohon kan mencari air gitu kan, mencari oksigen untuk dia tumbuh. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengatur posisi antara pohon dengan struktur atau bangunan yang lainnya. Bagaimana akarnya direncanakan kalau nanti dia membesar, itu tidak menyebabkan kerusakan terhadap struktur yang berada di dekatnya. Apakah jaraknya atau kedalamannya yang diatur gitu. Karena nature-nya memang akar itu tugasnya mencari sumber kehidupan gitu ya. Jadi jangan salahkan ini akar pohon merusak. Enggak, akar pohon tuh enggak ngerusak. Yang salah itu adalah pengaturan jarak, pengaturan posisinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kebetulan ada beberapa pengurus daerah Bali ya yang masih hadir di baik online maupun hadir langsung di sini.
kita sekarang ini menghadapi dua agenda besar. Yang pertama adalah musyawarah nasional, yang salah satu yang salah satu agendanya nanti adalah bagaimana meneruskan atau mengatur mekanisme organisasi. Yang kedua adalah kita IALI sedang menghadapi sebuah agenda besar membentuk LSP ya. Yang LSP ini nanti akan menjadi tempat, wadah, sarana, lembaga bagi kita untuk mensertify seorang arsitek lanskap. Jadi nanti tidak melalui LPJK lagi, tapi melalui lembaga sertifikasi profesi ini. Nah ini mohon doanya, mudah-mudahan, dan mohon support dari semua ya, bukan hanya supportnya bukan hanya berupa doa, tapi support pemikiran, ide dan sebagainya yang mendukung suksesnya kegiatan Munas 2022 ini. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan DKI, pada ketua pengurus daerah, pada ketua panitia dan jajaran panitia semuanya yang sudah mensukseskan acara ini. Juga kepada hadirin undangan semuanya, kepada tuan rumah, Dinas Kebudayaan dan Museum Taman Prasasti, kemudian sekolah-sekolah yang sudah hadir begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi. IALI sebagai sebuah lembaga profesi di bidang arsitektur lanskap dapat terus berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan bagi kita semua, karena salah satu tanggung jawab moral dari seorang arsitek lanskap adalah terhadap lingkungan, berarti salah dua. Yang satu lagi adalah terhadap masyarakat sekitar gitu. Demikian, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dian untuk closing remarks-nya pada acara siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah acara pada sore hari ini. Sekian banyak cerita yang telah disampaikan pada Festival Taman Museum Prasasti di hari ini telah kita dengar, dan berharap agar semua yang telah disampaikan oleh pembicara, oleh sekian banyaknya pembicara dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijabarkan oleh para hadirin yang hadir juga bisa menjadi manfaat dan juga bisa semakin membuat Taman Museum Prasasti ini semakin berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat berdiri ke depan agar kita dapat berfoto bersama-sama dan agar dapat didokumentasikan bersama-sama. Kami mengundang, silakan Bapak dan Ibu untuk dapat maju ke depan panggung untuk dapat didokumentasikan. Silakan. Ya, mari kita atur terlebih dahulu barisannya agar mendapatkan hasil foto yang bagus ya untuk dokumentasinya. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara dari pagi hingga sampai saat hari ini. Silakan kita maju ke depan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Kami mengundang semuanya yang sedang lagi ada di belakang. Silakan ayo maju ke depan. Ketua PD IALI Jakarta, Pak Evan, mohon untuk dapat maju ke depan panggung juga agar dapat didokumentasikan bersama-sama. Ya, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekolah, silakan untuk dapat maju ke depan. Ya. Untuk para peserta yang sudah peserta Zoom meeting yang sudah setia menjalani acara pada pagi hingga sore hari ini, terima kasih banyak. Kita akan dokumentasikan bersama-sama baik di online maupun di onsite saat ini. Ya, kita atur dulu barisannya. Mungkin ada yang di bagian atas, Bapak Ibu. Silakan naik ke bagian atas ya, dan ada juga yang di bagian bawah. Silakan Adik. Iya, oke. Mungkin agak merapat sedikit ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, teman-teman. Kita gaya dulu. Oke, iya siap. Mari, kita masih menunggu
hadirin yang masih ada di bagian belakang untuk dapat maju ke depan. Oke, ya. Tangannya di sebelah kiri ya, kita posisi tangannya di sebelah kiri, kita satukan gerakannya. Oke, silakan ke bagian sebelah sisi kiri panggung ya, masih ada lagi. Nah ya. Baik, oke. Kita aba-aba dulu ya. Siap. Oh masih ada lagi, mohon ditunggu sebentar. Oke. Belum. Oke, siap. Udah siap semua. Oke, gayanya di samping ya, tangannya di sebelah dada kiri ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Mungkin gaya bebas ya sekali lagi ya. Ya, oke. Oh, ada panitia. Iya, siap. Ibu Niken selaku sekretaris PD IALI Jakarta. Mohon ditunggu sejenak. Oke, siap. Silakan Ibu. Kita akan dokumentasikan sekali lagi. Oke. Agak merapat dikit ya yang sebelah kiri saya nih, sebelah kanan panggung silakan merapat sedikit. Oke. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 mungkin bersorak Museum Taman Prasasti gitu ya. 1, 2, 3. Musik. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas partisipasi serta kehadiran Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sudah hadir di luring maupun daring. Kami sangat menghargai seluruh partisipasi serta kerja yang telah Bapak Ibu hadir di sini semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam kegiatan pada hari ini. Akhir kata, baik, akhir kata saya Gabriela mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali pada acara berikutnya. Selamat siang, salam sehat.